Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, kita kembali lagi dengan mata kuliah Sejarah Sastra. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai sastra periode 50. Selamat menyimak. Tentang latar belakang munculnya sastra periode 50. Jadi, periodisasi setelah 1945 bukanlah 1950, melainkan tahun 1953. Tahun 1950, para pengarang yang kemudian menjadi tokoh-tokoh periode berikutnya kebanyakan belum muncul. Meskipun ada, baru 1 atau 2 saja. Pada tahun 1950, gelanggang sastra Indonesia masih mendapat ciri yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Pengarangnya pun kebanyakan berasal dari tokoh-tokoh sastra periode sebelumnya. Tahun 1953 terbit majalah Kisah yang mendapat perhatian serta memberi kesempatan yang besar kepada para pengarang yang muda-muda. Kemudian terbitlah majalah prosa, seni, cerita, ruang kebudayaan Genta, dalam majalah Merdeka, dan lain-lain. Sementara itu, dalam redaksi majalah-majalah kebudayaan Indonesia, Budaya, Kompas, Lampiran Kebudayaan Gelanggang, dalam Warta Sepekan Siasat, Mingguan Mimbar Indonesia, dan lain-lain, terjadi perubahan redaksi atau kebijaksanaan redaksional. Para pengarang yang muda-muda pada tahun 1950 belum berarti. Karya-karya sastra baru muncul dan mendapat tempat yang menonjol justru setelah terbitnya media berupa majalah-majalah dan ruangan-ruangan budaya yang telah disebutkan di atas. Dalam jangka waktu tahun 1953 hingga sekarang, Ajip Rosidi mendapatkan pula satu periode lagi, karena ada perbedaan-perbedaan yang khas. Meskipun secara garis besar barangkali tidak berkelebihan, sejak tahun 1961 ketika sistem demokrasi terpimpin sudah mulai menanamkan kekuasaannya, timbullah suasana baru dalam sastra kita, yaitu semacam semangat perlawanan. Yang nampak jelas perbedaannya dengan yang lain adalah pengarang-pengarang komunis. Mereka mempergunakan sastra sebagai alat untuk memperjuangkan komunisme. Ciri-ciri periode 50-an ditandai dengan terbitnya majalah sastra Kisah Asuhan H.B. Jasin. Majalah tersebut bertahan sampai tahun 1956 dan diteruskan dengan majalah sastra lainnya. Sesungguhnya secara intrinsik ciri-ciri sastra terutama struktur estetiknya angkatan 45 dan angkatan 50 sukar dibedakan, sebab gaya angkatan 45 dapat dikatakan diteruskan oleh angkatan 50. Hanya saja dengan adanya pergantian situasi dan suasana tanah air dari perang ke perdamaian, dari masa transisi penjajahan ke kemerdekaan, maka para sastrawan mulai memikirkan salah kemasyarakatan yang baru dalam suasana kemerdekaan. Begitu juga para sastrawan mulai membuat orientasi baru dengan mencari bahan-bahan dari sastra dan kebudayaan Indonesia sendiri. Semuanya itu dituangkan ke dalam karya-karya sastra mereka. Di samping itu, karena adanya berbagai ide politik yang dianut Indonesia, terutama karena sistem demokrasi parlementer pada periode itu. Dengan demikian, timbul partai-partai politik lagi yang selama perang kegiatannya terbatas. Tiap-tiap partai besar mempunyai lembaga kebudayaan, seperti PNI mempunyai LKN atau Lembaga Kebudayaan Nasional. Partai Islam mempunyai Les Bumi atau Lembaga Seni Budaya Nasional. PKI mempunyai Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat. Maka corak kesusastraan Indonesia pada periode itu menjadi bermacam-macam. Les Bumi dengan ide keislaman, LKN dengan ide kenasionalan, Lekra dengan ide kemanusiaan dengan semboyan seni untuk rakyat, dan politik sebagai panglima.
Selanjutnya yaitu perkembangan sastra periode 50. Perkembangan sastra periode 50 mengalami kendala dalam menerbitkan karya-karyanya. Hal tersebut dikarenakan Balai Pustaka sebagai penerbit utama buku-buku mengalami kemacetan produksi. Oleh karena itu, karya-karya sastra hanya banyak bermunculan di majalah-majalah. Karya yang banyak ditampilkan terutama sajak, cerpen, dan karangan-karangan pendek lainnya. Berikut peristiwa yang terjadi pada perkembangan sastra periode 50. Krisis sastra. Lingkungan kebudayaan gelanggang seniman merdeka mulai kehilangan vitalitasnya setelah Chairil Anwar meninggal dunia. Asrul Sani dan Rifai Apin yang diharapkan dapat melanjutkan kepeloporan Chairil Anwar justru menjadi pasif dalam berkarya. Pada saat itu pula, situasi nasional memburuk. Keberanian untuk korupsi dan manipulasi mulai mengotori pikiran dan tindakan para pemimpin. Kepentingan golongan pun mulai ditonjolkan. Pada tahun 1953, di Amsterdam diselenggarakan sebuah simposium tentang kesusastraan Indonesia. Asrul Sani, Sultan Takdir Alis Jahbana, dan Profesor Dr. Wertheim pembicara pada simposium itu. Disinilah untuk pertama kali dibicarakan impis atau kemacetan dan krisis sastra Indonesia akibat dari gagalnya revolusi Indonesia. Persoalan tentang krisis pun semakin ramai dibicarakan ketika terbit majalah Konfrontasi pada pertengahan tahun 1954. Sujatmiko menulis sebuah esai yang berjudul Mengapa Konfrontasi dan dimuat di majalah tersebut. Dalam esainya, ia melihat tanda-tanda bahwa krisis dalam sastra sebagai akibat dari krisis kepemimpinan politik. Ia juga berkata bahwa sastra Indonesia mengalami krisis karena yang ditulis hanya cerpen-cerpen kecil, sedangkan roman-roman besar tidak ada ditulis. Nugroho Noto Susanto, S.M. Ardan, dan Bujang Saleh secara tandas menolak penamaan krisis sastra. Bagi mereka, sastra Indonesia sedang hidup dan subur. Sitor Situmorang pun berpendapat bahwa sastra Indonesia bukan mengalami krisis sastra, melainkan krisis ukuran menilai sastra. Pendapat itu ia kemukakan dalam sebuah tulisannya yang berjudul Krisis Habib Djassin di majalah Mimbar Indonesia pada tahun 1955. Sitor menganggap krisis dalam diri Habib Djassin karena ukurannya tidak matang. Pada masa ini banyak pula pengarang yang meragukan kualitas penilaian Habib Djassin. Penolakan itu mereka sampaikan dengan surat yang ditujukan kepada Ketua Redaksi Sastra, yakni Habib Djassin. Motinggo Busce yang kala itu menjadi pemenang kedua untuk jenis cerpen mengatakan Habib Djassin secara sadar atau tidak sadar memberikan hadiah seperti orang pulang dari rumah judi dalam keadaan mengantuk. Busce juga berkata bahwa penolakan itu isyarat agar Djassin bangun dari kantuknya untuk melihat kenyataan dan hari depan sastra Indonesia pada tujuannya. Sastra majalah. Pada masa ini, Balai Pustaka mengalami kemacetan. Oleh karena itu, aktivitas sastra terutama hanya dalam majalah-majalah seperti Gelanggang atau Siasat, Mimbar Indonesia, Zenit, dan Pujangga Baru. Karangan-karangan yang dimuat pun akhirnya hanya dalam bentuk sajak, cerpen, dan karangan lain yang tidak begitu panjang sesuai kebutuhan majalah. Para pengarang pun lebih produktif berkarya di sektor tersebut. Keadaan seperti itu menyebabkan munculnya istilah sastra majalah yang pertama kali dipopulerkan oleh Nugroho Noto Susanto dalam tulisannya Situasi 1954 yang dimuat dalam majalah Kompas yang dipimpinnya. Para pengarang setelah angkatan 45 menghadapi kenyataan-kenyataan yang tidak menguntungkan kehadirannya. Meskipun mendapat tempat di halaman-halaman majalah, ruang kreativitas mereka tetap terbatas, terutama untuk mencari identifikasi diri dan kawan-kawannya. Hal itu disebabkan oleh
redaksi majalah-majalah pada saat itu dipimpin oleh para pengarang angkatan 45. Majalah kisah yang eksis pada tahun 1953 hingga 1956 memiliki peranan cukup besar karena banyak pengarang yang muncul dalam periode ini mengumumkan tulisan-tulisannya yang berawal dari majalah ini. Selain itu, terdapat majalah mahasiswa Kompas yang setelah dipimpin Noto Susanto sangat banyak memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan dalam karya sastra. Karakteristik sastra periode 50. Angkatan 50-an ini ditandai terbitnya majalah sastra kisah asuhan Happy Jazz. Majalah ini bertahan sampai tahun 1956 dan diteruskan dengan majalah sastra lainnya. Ciri sastra terutama struktur estetiknya angkatan 45 dan angkatan 50 sukar dibedakan sebab gaya angkatan 45 dan angkatan 50 dapat dikatakan diteruskan oleh angkatan 50. Peristiwa penting pada angkatan ini muncul gerakan komunis di kalangan sastrawan yang bergabung dalam lembaga kebudayaan rakyat yang berkonsep sastra realisme dan sosialis. Ciri-ciri angkatan ini yaitu A. Pusat kegiatan sastra makin banyak jumlahnya dan makin meluas ke daerahan hampir di seluruh Indonesia, tidak hanya daerahnya di Jakarta dan Yogyakarta. B. Terdapat pengungkapan yang lebih mendalam terhadap kebudayaan daerah dalam menuju perwujudan sastra nasional Indonesia. C. Penilaian keindahan dalam sastra tidak lagi didasarkan kepada kekuasaan asing, tetapi lebih kepada peleburan antara ilmu dan pengetahuan asing dengan perasaan dan ukuran nasional. Adapun karakteristik sastra periode 50 yaitu 1. Tidak muncul istilah angkatan. 2. Muncul sastra majalah. 3. Karya sastra yang muncul beberapa cerpen, sajak, drama, dan sedikit novel. 4. Tema yang diangkat tentang kehidupan masyarakat sehari-hari, bahkan tentang masalah kedaerahan. 5. Para sastrawan umumnya tidak berburu pada pengarang asing, melainkan berburu pada pengarang asli Indonesia. Sekian dari saya. Pengarang dan karya sastranya pada periode 1950. Yang pertama yaitu Ajib Rosidi dengan karyanya Tahun-tahun Kematian pada tahun 1955, Di Tengah Keluarga tahun 1956, Sebuah Rumah Buat Hari Tua tahun 1957, Cari Muatan tahun 1959, dan Pertemuan Kembali tahun 1960. Yang kedua yaitu Ali Akbar Nafis dengan karyanya Robohnya Surau Kami, 8 cerita pendek pilihan tahun 1955, Biang Lala, kumpulan cerita pendek tahun 1963, Hujan Panas tahun 1963, dan Kemarau tahun 1967. Yang ketiga yaitu N.H. Dini dengan karyanya Dua Dunia tahun 1950 dan Hati Yang Damai tahun 1960. Yang keempat Nugroho Noto Susanto dengan karyanya Hujan Kepagian tahun 1958, Rasa Sayange tahun 1961, dan Tiga Kota tahun 1959. Yang kelima, Ramadan KH dengan karyanya Api dan Si Rangka dan Priangan Si Jelita tahun 1956. Yang keenam yaitu Sitor Situmorang
dengan karyanya Dalam Sajak tahun 1950, Jalan Mutiara Kumpulan Tiga Sandiwara tahun 1954, Pertempuran dan Salju di Paris tahun 1956, Surat Kertas Hijau Kumpulan Sajak tahun 1953, dan Wajah Tak Bernama Kumpulan Sajak tahun 1955. Yang ketujuh, Subagio Sastrowardojo dengan karyanya Simponi pada tahun 1957. Yang kedelapan yaitu Toto Sudarto Bahtiar. Suara Kumpulan Sajak tahun 1950 sampai 1955. Dalam kurung tahun 1962. Yang kedua yaitu Aksa Sajak-Sajak pada tahun 1958. Yang kesembilan yaitu Trisno Juwono dengan karyanya Angin Laut tahun 1958, Di Medan Perang tahun 1962, dan Laki-Laki dan Mesiu tahun 1951. Yang ke-10 yaitu W.S. Rendra dengan karyanya Balada Orang-Orang Tercinta tahun 1957, 4 Kumpulan Sajak tahun 1961, dan Ia Sudah Bertualang dan cerita-cerita pendek lainnya tahun 1963. Yang ke-11 yaitu Muchtar Lubis dengan karyanya Tak Ada Hari Esok tahun 1950, Jalan Tak Ada Ujung tahun 1952, Tanah Gersang tahun 1964, dan Si Jamal tahun 1964. Yang ke-12 yaitu Marius Ramis Dayoh dengan karyanya Putra Budiman tahun 1951 dan Pahlawan Minahasa tahun 1957. Yang ke-13 yaitu Toha Muchtar dengan karyanya Pulang tahun 1958, Gugurnya Komandan Gerilya tahun 1962, dan Daerah Tak Bertuan tahun 1963. Yang terakhir yaitu Bokor Hatu Suhud dengan karyanya Datang Malam tahun 1963. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.